Perkenalkan, saya Riwidia Tri Oktavia, saya perwakilan dari unit LPM, yaitu unit Lembaga Penjaminan Mutu. Nah, di sini kita lihat dulu nih struktur organisasi dari Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga Penjaminan Mutu di sini, yang pertama ada ketua LPM, yaitu Insinyur Sehari Perwita MP, kemudian sekretaris LPM, saya sendiri, Riwidia Tri Oktavia, kemudian tendiknya dibantu oleh Ibu Olivia Resyana Citra, SE. Kita berawal dengan sejarah dari LPM terlebih dahulu. Apa sih LPM itu? Nah, di sini sejarah dari LPM itu kita mengawali terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu ini dari surat rektor pada tahun 2009, mengeluarkan surat tugas nomor 007-Unika-Tugas-Ki-1-2009 tentang tim pembentukan Pusat Penjaminan Mutu. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan berbagai hal demi terwujudnya Pusat Penjaminan Mutu. Tim melakukan koordinasi dan integrasi dengan program penjaminan mutu di tingkat fakultas maupun program studi. Capaian kerja dari tim pembentukan Pusat Penjaminan Mutu juga meliputi penyusunan rancangan sistem penjaminan mutu yang diharapkan akan dapat diimplementasikan dalam kegiatan penjaminan mutu UKWK. Sehingga dapat dikatakan bahwa tim ini merupakan embrio terbentuknya Pusat Penjaminan Mutu atau PPM. Hingga akhirnya pada tahun 2013 terbentuklah Pusat Penjaminan Mutu UKWK berdasarkan SK Rektor nomor 036-R-SK-Ki-8 Romawi-2013. Dan sekarang dengan adanya perkembangan aktivitas penjaminan mutu, maka berdasarkan Statuta 2020, Pusat Penjaminan Mutu berganti nama menjadi LPM atau Lembaga Penjaminan Mutu. Nah, selanjutnya dalam Statuta 2020 ini disebutkan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu ini merupakan unit pelaksana yang mengupayakan secara sistematis peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan dalam bentuk penjaminan mutu yang dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab secara langsung kepada rektor. Tugas dari LPM yang dapat kami sebutkan beberapa aja ya, antara lain yaitu yang pertama menetapkan standar mutu input, yaitu mahasiswa dan dosen dan juga mungkin karyawan yang lainnya. Kemudian standar mutu proses meliputi perkuliahan, tugas akhir, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian standar mutu output atau outcome meliputi kompetensi soft skill, masa studi lulusan, masa tunggu, dan peran dalam masyarakat. Kemudian yang kedua menetapkan sistem monitoring. Yang ketiga melakukan audit mutu akademik internal. Yang keempat merumuskan koreksi berdasarkan temuan hasil audit. Dan yang kelima meningkatkan mutu secara berkelanjutan, dan tentunya masih terdapat beberapa tugas-tugas lain yang harus diselesaikan atau dijalankan oleh LPM. Nah, berbicara mengenai penjaminan mutu, konsepnya seperti apa sih penjaminan mutu itu? Nah, konsepnya dari penjaminan mutu dapat dijelaskan seperti berikut ini. Bahwa suatu perguruan tinggi itu dikatakan bermutu apabila dia memenuhi dua kriteria. Yang pertama, yaitu perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi. Dan yang kedua, perguruan tinggi tersebut juga mampu memenuhi kebutuhan stakeholders, yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan juga profesional. Sehingga dalam hal ini perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu itu sendiri. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa suatu perguruan tinggi itu harus bermutu gitu ya? Nah, jawabannya adalah bahwa hanya perguruan tinggi yang memperhatikan mutu yang dapat bertahan hidup dan memenangkan persaingan serta meningkatkan citra perguruan tinggi. Nah, bagaimana mutu itu diperhatikan dan dicapai oleh perguruan tinggi? Nah, di sini pemerintah itu sudah menetapkan standar pendidikan tinggi yang disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi dalam pendidikan tinggi. Nah, apa saja standar pendidikan tinggi itu? Standar pendidikan tinggi itu terdiri dari yang pertama, standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi
dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Nah, di sini standar pendidikan tinggi inilah yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi, sehingga mutu perguruan tinggi dapat diukur berdasarkan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. Dan perguruan tinggi yang dapat memenuhi standar pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi akan disebut sebagai perguruan tinggi yang bermutu. Seperti itu. Jadi mutu pendidikan tinggi ini fokusnya pada tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya kita akan bahas rincian standar pendidikan tinggi ini seperti apa sih gitu ya. Jadi bagaimana perguruan tinggi dapat mencapai standar-standar pendidikan tinggi atau bagaimana cara perguruan tinggi menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. Nah, untuk itu diperlukan suatu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau biasanya disingkat dengan SPM Dikti. Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya di sini ada dari Permendikbud Dikti. Nah, jadi di sini pemerintah menetapkan peraturan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau SPM Dikti dalam Permendikbud Dikti nomor 62 tahun 2016. Dengan adanya peraturan ini akan memudahkan setiap perguruan tinggi untuk mencapai perguruan tinggi yang bermutu. SPM Dikti didefinisikan sebagai kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti ini terdiri dari 2 SPM, yaitu yang pertama Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. SK akreditasi atau hasil penilaian yang diterbitkan oleh BAN PT berjangka waktu 5 tahun, sehingga akreditasi ini dilakukan setiap 5 tahun sekali, baik oleh program studi maupun oleh perguruan tinggi. Terdapat 9 kriteria dalam dokumen akreditasi yang harus dapat dipenuhi oleh setiap prodi atau perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Data informasi, pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti, yaitu kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Jadi semua data terkait mahasiswa, terkait dosen, aktivitas mengajar dan lain-lain itu terrekord atau terekam dalam PDDikti ini. Jika digambarkan dalam suatu bagan, maka SPMI Dikti ini akan berbentuk seperti bagan berikut yang teman-teman lihat, yaitu bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau SPM Dikti dilaksanakan secara internal dengan nama SPMI dan dilakukan oleh pihak eksternal oleh BAN PT atau LAM, dan kedua SPM tersebut berdasarkan pada PDDikti untuk mencapai mutu pendidikan tinggi atau untuk mencapai perguruan tinggi yang bermutu. Nah, selanjutnya kita ulas kembali mengenai standar pendidikan tinggi dalam SPMI. Kita tahu sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi ini terdiri dari 2, yaitu SPMI dan SPME. Nah, untuk SPMI ini pemerintah telah mengatur dalam Permendikbud nomor 49 tahun 2014 yang diperbaharui dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, yaitu salah satu standar dari 2 standar pendidikan tinggi yang harus dipenuhi atau dicapai oleh perguruan tinggi. SN Dikti terbagi dalam standar nasional bidang pendidikan, SN bidang penelitian, SN bidang pengabdian kepada masyarakat. Ketiga bidang ini kita kenal dengan nama Tridharma Perguruan Tinggi. Di masing-masing bidang ini memiliki 8 standar. Jadi SN bidang pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan dan sebagainya, bisa dibaca juga di slide di situ.
Kemudian SN bidang penelitian terdiri dari standar hasil penelitian dan seterusnya. Dan standar bidang PKM atau pengabdian kepada masyarakat terdiri dari standar hasil PKM dan seterusnya. Standar pendidikan tinggi yang kedua yaitu standar pendidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar ini terdiri dari dua, yaitu standar bidang akademik dan standar bidang non-akademik. Dan standar inilah yang disebut sebagai standar yang melampaui SNDikti. Jadi setiap perguruan tinggi wajib dan harus memiliki atau menetapkan standar ini. Contohnya misalkan standar mahasiswa atau standar kerjasama. Jadi kedua standar ini tidak tercantum dalam SNDikti yang diatur dalam Permendikbud, sehingga diklasifikasikan dalam standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Bagaimana dengan sistem penjaminan mutu eksternal yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan, dikembangkan oleh BAN PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri melalui akreditasi. Nah, BAN PT telah memiliki Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Beberapa hal dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa dimensi penilaian yang diukur antara lain yaitu mutu lulusan dan mutu mahasiswa. Secara lengkap, kriteria akreditasi sendiri dikelompokkan ke dalam 9 kriteria sebagai berikut, yaitu kriteria pertama, visi, misi, tujuan, dan strategi. Kriteria 2 meliputi tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Kriteria 3 yaitu tentang mahasiswa. Kriteria 4 tentang sumber daya manusia. Kriteria 5 tentang keuangan, sarana, dan prasarana. Kriteria 6 mengenai pendidikan. Kriteria 7 mengenai penelitian, kriteria 8 mengenai pengabdian kepada masyarakat, dan kriteria 9 mengenai luaran dan capaian dari Tridharma. Masing-masing kriteria tersebut memiliki titik berat penilaian atau indikator-indikator penilaian masing-masing. Contohnya lagi, pada kriteria ketiga atau itu kriteria mahasiswa, titik berat penilaian adalah pada nomor 3, yaitu program keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. Hal ini menyatakan bagaimana unit kemahasiswaan menyusun program dan bagaimana keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam unit kemahasiswaan yang ada di UKWK. Contoh lagi kriteria 7 untuk penelitian. Indikator penilaiannya antara lain meliputi apa? Meliputi bahwa dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian. Kemudian penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi. Contoh lagi di kriteria 8 mengenai pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Indikator penilaiannya antara lain meliputi dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan peta jalan PKM, kemudian PKM dosen dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi. Nah, kriteria 7 dan 8 ini tentunya mengandung arti bahwa mahasiswa itu diharapkan turut terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, dan penelitian serta pengabdian masyarakat tersebut sesuai dengan peta jalan penelitian maupun peta jalan pengabdian yang ditetapkan oleh program studi masing-masing. Misalnya, dalam Fakultas Pertanian, peta jalan penelitian dan PKM adalah terkait ketahanan pangan. Para mahasiswa diharapkan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan topik tersebut. Dan para mahasiswa diharapkan berpartisipasi dalam penelitian dan PKM dosen, dan pastinya akan dibimbing oleh dosen. Nah, kriteria 9 yaitu mengenai luaran dan capaian Tridharma. Indikator penilaiannya meliputi apa saja? Yaitu meliputi IPK lulusan, kemudian prestasi mahasiswa baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Kedua prestasi ini tentunya memerlukan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kompetisi. Kemudian masa studi dan lulusan tepat waktu, yaitu untuk sarjana dengan jangka waktu 4 tahun dan untuk diploma 3 yaitu 3 tahun. Keberhasilan studi, dimasukkan keberhasilan studi ini apa? Berarti tidak ada mahasiswa yang drop out. Kemudian waktu tunggu kerja, semakin cepat waktu tunggu kerja otomatis semakin baik. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan bidang kerja dan tingkat dan tempat kerja lulusan. Itu apakah bekerja di badan usaha tingkat multinasional atau internasional, mungkin bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha seperti itu, atau badan usaha tingkat wilayah dan lokal.
Dari indikator-indikator tersebut jelas sekali bahwa penilaian terkait dengan capaian dan prestasi selama menjadi mahasiswa maupun setelah lulus sebagai alumni atau lulusan. Kemudian bagaimana dengan keterkaitan atau peran mahasiswa dalam penjaminan mutu? Dalam sistem penjaminan mutu internal atau SPMI, seperti yang kita telah ketahui, memang standar mahasiswa tidak termasuk dalam SNDT. Hal ini dapat dilihat pada slide sebelumnya. Tetapi perlu diketahui bahwa dan disadari bahwa standar mahasiswa ini telah ada dalam standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, termasuk dalam standar yang melampaui SNDikti. Dalam standar tersebut juga telah ditetapkan indikator-indikator penilaian internal untuk mahasiswa. Sedangkan dalam sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME, kriteria 3 mahasiswa, kriteria 7 penelitian, kriteria 8 pengabdian kepada masyarakat, dan kriteria 9 luaran dan capaian tridharma, jelas terdapat indikator-indikator penilaian terhadap aktivitas mahasiswa dan lulusan yang menunjang pencapaian peringkat akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi di Universitas Katolik Widya Karya Malang ini. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka semakin jelas bahwa mahasiswa ini turut berperan dalam proses penjaminan mutu, baik dalam SPMI maupun dalam SPME. Oleh karena itu, kami dari Lembaga Penjaminan Mutu tentunya sangat mengharapkan kesadaran para mahasiswa untuk dapat berperan aktif selama menempuh studi di Universitas Katolik Widya Karya ini dan terlibat dalam menyumbang prestasi, baik akademik maupun non-akademik, untuk menegakkan dan mengembangkan citra universitas kita tercinta ini sebagai universitas yang bermutu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Lembaga Penjaminan Mutu. Selamat bergabung di UKWK sekali lagi dan jadilah mahasiswa yang berprestasi dan juga bisa mengembangkan citra UKWK. Terima kasih.